아니, 사실 집은 사장 중에 용상한 새끼가 하나 있어서 그런다니. 내가 했으니까 여기 와 있죠. 글쎄가 제발 좀. 아유 좀 나만 좀. 아유 씨. 이게 인간이야. 그러니까 말하지 말고 그냥 해. 그냥 두고 보는 거야. 아, 씨. 진짜 이런다고? Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Ada yang menarik nih, kalian bisa banget sawer Mimin di fitur Super Thanks. Begini caranya, nanti bagi yang udah sawer dan komen bakal Mimin masukin di video berikutnya. Pokoknya komen opo ae sing penting gayeng ya lurs. Terima kasih Celengers. Oke, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Tomb of the River yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan perseteruan dua pentolan gangster yang memperebutkan saham resor mewah hingga banyak terjadi pertumpahan darah. Daripada kelamaan, yuk markiton, mari kita menonton. Di awal film kita diperlihatkan latar film cerita ini di pinggiran laut. Ternyata kumpulan nelayan menemukan sebuah kapal kosong. Ketika salah satu dari mereka memeriksanya, ia dikejutkan bau busuk dari sebuah box. Ada mayat dan satu orang yang berdiam diri di sana. Diduga orang itu memakan mayat tersebut. Kemudian 10 tahun berlalu, masih di tempat yang sama ada pentolan gangster bernama Kim Gil-sok yang meminjam mesin pengeruk untuk mengerjai teman satu gengnya bernama Hong Deok-go yang akan menikah. Tapi di tengah keseruan itu, Gil-sok mendapatkan kabar jika tempat karaoke-nya dipakai untuk pesta narkoboy. Di TKP terlihat anak muda dalam ruangan sedang teler. Namun ternyata penjualan narkoboy ini ulah teman satu gengnya juga yang bernama Gyeongpo. Setelah insiden tidak mengenakan barusan, mereka minum bersama sembari menunggu kedatangan ketua Oh. Sesampainya di sana, ketua menasihati semua anak buahnya agar saling akur karena mereka masih sama-sama geng Taiji. Meskipun gangster yang dikenal garang, tapi geng Taiji tidak suka kekerasan dan lebih berfokus pada pengembangan bisnis. 아무리 그래도 식구끼리 막 까고 그러면 안 돼. 형이 동생한테 막 그러면 안 된다니. Di tempat lain, ada anggota gangster bernama Lee Min-seok. Berbeda dari geng Taiji, geng Min-seok ini tidak segan-segan melakukan kekerasan. Dalam gengnya, Min-seok bertugas menjadi penagih hutang. Saat ini terlihat ada satu anak muda yang terjerat hutang tapi tidak bisa membayarnya, sehingga ia harus membayar dengan cara lain. Min-seok mengajak anak muda itu mendatangi ketua gengnya. Kemudian ia meminta saham di resor dari pengabdiannya selama 10 tahun. Tapi negosiasi itu malah berujung hinaan untuk Min-seok, sehingga Min-seok meledak dan menusuk ketua gengnya itu. Lalu apa fungsi anak muda tadi? Ya, betul sekali. Anak muda itu dijadikan tersangka yang membunuh ketua. Kemudian adegan beralih memperlihatkan ketua Oh mengajak Gil-sok melihat-lihat resor yang sedang dibangun. Ia berencana menyerahkan saham terbesar resor Asra pada Gil-sok karena kepala Oh malas berurusan dengan pemegang saham lain yang sangat menyebalkan. Meski awalnya tidak mau karena bakalan memicu pertengkaran, tapi Gil-sok akhirnya setuju. 아니, 사실 집은 사장 중에 용상한 새끼가 하나 있어서 그런다니. Setelah kematian ketua gengnya, Min-seok bertemu seniornya yang bernama Shin dan juga orang yang ditunjuk untuk mengurus saham. Sekedar informasi, geng mereka mempunyai saham kedua terbesar di bawah geng Taiji. Melihat kematian mendadak ketua, Shin pun merasa ada yang janggal. Shin pun yang curiga akan mencari pelaku sebenarnya, bahkan tidak ragu-ragu untuk membunuhnya. Selepas bertemu Shin, Min-seok mendatangi Gil-sok untuk berunding masalah resor. Namun ia justru dibuat kesal karena Gil-sok melihatnya sebagai berandalan yang melakukan pekerjaan kotor. Gil-sok justru menantang Min-seok agar membeli saham terbesar dan mengalahkan mereka lebih dulu.
Hal ini sontak membuat Min Seok tersinggung dengan sikap arogan Gil Seok. 나 얘기 끝났으면 가. Dan pernikahan Hong akhirnya tiba juga. Namun di tengah pesta, Gyeongpo justru membuat keributan. Ia marah karena Gil Seok telah mengambil alih resort, padahal resort itu berada di wilayahnya. Hal ini membuat pengantin wanita merasa kesal karena ada saja cobaan di hari pernikahannya. 오늘은 진짜 이러지들 말아요. 예? Di saat Gyeongpo menuntut keadilan, kakak seniornya malah membela Gil Seok yang terkenal cakap dan juga pintar. Di sisi lain, Min Seok terlihat menghabiskan waktu dengan seorang wanita. Namun mereka bukan sepasang kekasih, karena wanita itu adalah salah satu orang yang terlilit hutang. Ia pun membayar hutang dengan tubuh indahnya, meskipun belum juga lunas. Setelah melepaskan hasrat duniawi, mereka mendatangi rumah ketua Oh. Min Seok tampak bersikap ramah pada awalnya, namun saat mendengar ketua Oh merendahkannya, tiba-tiba saja ia mengeluarkan pisau dan menikam ketua Oh berkali-kali. Setelah itu Min Seok pergi dan menumbalkan si wanita menjadi pelaku dalam kasus ini. Gil Seok yang mendengar itu bergegas pergi ke rumah sakit. Tapi sayangnya ketua Oh kehabisan banyak darah dan tidak bisa diselamatkan lagi. Masih dalam suasana berduka, Gil Seok mengamuk pada wanita yang dengan tenang menghadapi tuduhan pembunuhan. 내가 했으니까 여기 와 있죠. 기수가 제발 좀. 아유 좀 나만 좀. 아유. Kemudian Gil Seok mendapat informasi jika wanita itu punya riwayat hutang. Artinya ada kemungkinan Min Seok terlibat dalam kematian ketua Oh. Kepergian ketua Oh meninggalkan kesedihan mendalam di hati para anggotanya. Gyeongpo yang kepalang marah ingin cepat-cepat menghabisi pelaku yang sebenarnya. Meski begitu, mereka tidak boleh gegabah dan menghormati kematian ketua Oh. Padahal sebenarnya Gil Seok sudah menyusun rencana. Suatu malam, Hong dan anak buahnya menghajar anak buah Min Seok yang masuk ke klub. Mereka menyekapnya lalu menggali informasi di mana Min Seok akan melakukan transaksi narkoboy. Informasi itu kemudian disampaikan pada polisi bernama Bang Yun. Seketika kepolisian mengarahkan timnya untuk mengikuti anak buah Min Seok menuju TKP. 3 dari mereka bergantian membuat bingung polisi sampai akhirnya mereka tertangkap. Namun bukan bubuk narkotika yang ditemukan. Tas yang dicurigai itu malahan berisi kopi. Polisi ternyata masuk dalam prank Min Seok. Barang haram itu sudah dipindahkan saat mengisi bensin. Di saat Min Seok belum beranjak dari tempatnya, Gyeongpo bermaksud menyerang markas Min Seok. Namun anggotanya malah lebih dulu dihabisi. Bahkan ia juga menerima pengkhianatan dari orang dalam. 진짜 이런다고? Tak hanya Gyeongpo yang diserang, begitu juga Hong dan anak buahnya. Di saat-saat sekarat, Gyeongpo menghubungi Gil Seok untuk meminta maaf. Tak lama kemudian ada mobil yang tiba-tiba datang dan menabrak Park. Ternyata mereka akan membunuh Gil Seok. Tapi untungnya saja sebelum sempat membunuh Gil Seok ada ninu-ninu polisi. Kini anggota Taiji habis-habisan terbunuh dari serangan dadakan anak buah Min Seok. Dan juga pengkhianatan yang tidak disangka-sangka. Min Seok berhasil memanas-manasi Musang untuk melakukan ini pada kelompoknya sendiri. Tapi ini semua baru pemanasan, karena sebenarnya Min Seok mengincar Gil Seok yang memegang saham terbesar. Berbulan-bulan telah terlalui, Gil Seok akhirnya pulang dari pelayarannya. Di sisi lain, wanita yang menjadi tumbal Min Seok masih tidak mau memberikan kesaksian. Rupanya ia lebih nyaman hidup di penjara daripada harus terlunta-lunta di luar sana, bahkan bisa-bisa diculik dan diambil organnya. 어떻게든 찾아내서 굴리다가 뭐 결국 장기까지 다 꺼내서 팔겠지. Setelah menghilang sementara waktu, kini Gil Seok menemui Min Seok. Ia sepakat mendiskusikan kepengurusan resort seperti pada saat pertama pertemuan mereka. Meski begitu, kebencian masih mengakar kuat di antara Gil Seok dan Min Seok. 그게 인간이야. 그러니까 말하지 말고 그냥 해. 그냥 두고 보는 거야. Polisi Bang Yun mengingatkan Gil Seok agar tidak bertindak gegabah dan melakukan kekerasan.
Namun Gil-sok sangat ingin membunuh Min-sok, sehingga besoknya ia menemui Shin. Ia meminta bantuan Shin, bahkan menawarinya saham terbesar jika ia berhasil menghabisi Min-sok. Shin pun tidak menolak jika sudah diiming-imingin harta. 최대주주하세요. 신 사장님이 내 지분 가져가고. Namun kerjasama itu bocor dan terdengar sampai telinga Min-sok. Akhirnya Min-sok mengirim anak buahnya untuk menyerang geng Taiji. Tapi momentumnya sangat tidak pas, karena saat itu geng Taiji tidak berada di markas. Dan tanpa diduga-duga, Park membakar markas dan menutup gerbang. Diam-diam Taiji sudah tahu serangan dadakan ini, karena anak buah Min-sok yang berambut gondrong berkhianat lalu membocorkan informasi pada Shin yang kini juga bekerja sama dengan Taiji. Rupanya hal ini menjadi ruwet karena Shin juga diam-diam berencana mengkhianati Gil-sok demi kepentingannya semata. Untungnya saja hal semacam ini sudah diantisipasi geng Taiji. Diam-diam Hong menguntit kelompok Shin lalu menghabisi mereka. 혼자 센 척 다 하더니. Di sisi lain, Bang Yun menangkap Min-sok dengan surat penangkapan palsu karena tidak mau Gil-sok membunuh. Ia tidak ingin teman baiknya berakhir di penjara. Karena tidak ada surat penangkapan asli, Bang Yun malah bermaksud untuk melepaskan Min-sok, lalu menyuruhnya pergi yang jauh dan jangan kembali lagi. Min-sok justru melakukan serangan balik saat polisi lengah. Ia kemudian menghampiri Gil-sok yang lengkap dengan pasukannya. Min-sok langsung bertarung meski dikeroyok habis-habisan. Energinya cukup berlebih padahal ia mendapat tusukan dan hantaman dari sana-sini. Ketika semua musuh sudah tumbang, kini hanya tersisa Gil-sok saja. Biarpun nyawa tinggal setengah, Min-sok tetap melangkah menghampiri Gil-sok. Mudah saja bagi Gil-sok yang masih segar bugar menangani seorang Min-sok. Di hadapan Gil-sok ia masih bisa terus ngebacot. Sampai pada akhirnya Gil-sok melampiaskan rasa dendamnya. Selepas mati di tangan Gil-sok, Bang Yun menghampiri teman baiknya. Bang Yun menanyakan apakah seperti ini hidup yang Gil-sok inginkan. Gil-sok pun meninggalkan Bang Yun. Ia menyalakan sebatang rokok dan menatap lautan dari risornya. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.